Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini saya beri judul Garam di Tengah Kota. Firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 5 ayat 13 berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Bapak Ibu, saat ini sebagian besar dari kita sedang hidup di tengah kehidupan kota yang sangat sibuk, di mana setiap hari kita pergi bekerja, kita menjalin relasi dengan banyak orang dan bertemu dengan banyak orang. Serta seringkali kita juga menghadapi berbagai tekanan dan juga tanggung jawab. Misalnya di tempat bekerja, kita melihat ada persaingan yang keras, atau dalam kehidupan bermasyarakat, kita seringkali melihat ada hal-hal yang kurang baik yang terjadi, seperti ketidakjujuran, sikap tidak peduli terhadap sesama, atau orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan dalam keadaan seperti ini, tidak sedikit orang Kristen yang akhirnya memilih untuk bersikap diam saja. Ya, sikap ini diambil dengan maksud supaya tidak menimbulkan masalah, atau supaya tidak dianggap aneh, atau supaya tidak dianggap berbeda dari pilihan orang lain. Dan tanpa kita sadari Bapak Ibu, perlahan-lahan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus semakin hari menjadi semakin sulit dibedakan dari kehidupan orang lain di sekitar kita yang bukan sebagai pengikut Kristus. Di tengah situasi seperti ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengingatkan para murid-Nya dan juga kepada kita tentang siapa diri kita sebenarnya. Dalam ayat yang tadi sudah saya bacakan, Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia." Pada zaman Tuhan Yesus Bapak Ibu, garam adalah sesuatu yang sangat penting. Garam dipakai untuk memberi rasa pada makanan. Dan tanpa garam, makanan akan terasa sangat hambar. Selain itu, garam juga memiliki tujuan lain, yaitu dipakai untuk mengawetkan makanan dan menjaga makanan supaya tidak cepat rusak. Dan melalui gambaran ini, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya dan pengikut Kristus seharusnya membawa pengaruh di tengah dunia. Artinya, kehadiran orang Kristen seharusnya membawa sesuatu yang baik bagi lingkungan di sekitarnya, membawa kejujuran, membawa kebaikan, membawa kasih, dan juga membawa nilai-nilai yang benar. Menariknya, di ayat yang tadi sudah saya bacakan, Tuhan Yesus tidak berkata, "Kamu atau kita harus menjadi garam," melainkan Tuhan Yesus berkata, "Kamu atau kita adalah garam." Ini berarti menjadi garam adalah identitas kita sebagai pengikut Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus, kehidupan kita seharusnya memiliki pengaruh bagi orang lain. Tetapi Tuhan Yesus juga memberikan peringatan. Ia berkata, jika garam menjadi tawar, maka garam itu tidak lagi berguna. Ini artinya ketika orang percaya kehilangan karakter Kristus dalam hidupnya, ketika kita tidak lagi hidup dalam kejujuran, ketika kita tidak lagi hidup dalam kasih dan kebenaran, maka kesaksian kita juga akan kehilangan kekuatannya. Bapak Ibu, menjadi garam tidak selalu berarti melakukan hal-hal yang besar. Seringkali justru terlihat dalam hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, misalnya tadi, tetap jujur dalam pekerjaan meskipun orang lain tidak jujur. Tetap bersikap sabar ketika menghadapi orang yang sulit. Tidak ikut dalam hal-hal yang kita tahu itu salah, dan tetap menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Dan melalui hal-hal sederhana inilah Bapak Ibu, kehidupan orang percaya dapat membawa pengaruh yang nyata bagi lingkungan di sekitarnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau bersyukur karena Engkau telah memanggil kami menjadi garam di tengah dunia ini. Ya Tuhan, tempatkanlah kami di keluarga kami, di tempat kerja kami,
di lingkungan kami untuk hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Dan melalui hidup kami, orang lain dapat melihat kebaikan dan kasih Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tidak kehilangan identitas kami sebagai murid-Mu. Ajarlah kami untuk hidup dengan jujur, setia, dan penuh kasih dalam setiap situasi yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.